الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله رب العالمين Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bersyukur kepada Allah karena Allah tetap memberikan karunia-Nya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mewariskan kepada kita, meninggalkan kepada kita Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, yang apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya tersebut, kita akan selamat, baik keselamatan di dunia ini maupun keselamatan di akhirat, tempat semua kita akan kembali. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah Jumat kali ini adalah 3 amalan harian muslim sejati. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu adalah ladang pahala bagi setiap kita. Maka janganlah sampai kita melewatkan sesaat pun untuk hal yang bermanfaat agar tak terjatuh pada kesia-siaan dan merugikan diri sendiri. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini ada 3 amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya, amalan yang akan mendekatkan diri kita kepadanya, amalan yang menenteramkan hati dimanapun kita berada, amalan yang menjadi tabungan untuk menyambut hari esok ketika ditiupnya sangkakala dan hancurnya dunia beserta segenap isinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang pertama adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku dan aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, ingatlah kalian kepadaku, yang artinya dengan cara mentaati Allah.
niscaya Allah pun akan mengingat kalian dengan melalui pemberian ampunan. Dalam riwayat lainnya disebutkan melalui pemberian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ingatlah Allah Subhanahu wa taala atas kalian itu lebih besar daripada ingatnya kalian kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Qur'an di surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Zikir yang diharapkan itu tidaklah sebatas gerakan lisan, tetapi memiliki bekas dan pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan zikir yang banyak diharapkan kita mampu menghadirkan nur atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula memberi ketenangan serta ketentraman jiwa. Karena itu semakin kuat iman seseorang, maka semakin banyak pula zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah juga menjadi alat hamba yang beriman untuk menghapus dosa-dosanya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki maupun perempuan yang banyak menyebut nama Allah, untuk mereka Allah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah dan membaca kitab Allah serta mempelajarinya, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menurunkan ketentraman dan mereka diliputi rahmat dan para malaikat menaungi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun kita dalam keadaan susah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah yang artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada berdoa. Hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda yang artinya, Rabb kita Azza wa Jalla turun setiap malam
yaitu pada sepertiga malam terakhir, turun ke langit rendah seraya berfirman, siapa yang mau berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang mau meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang mau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan harian kita yang ketiga adalah mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan dan dosa bagi umat manusia adalah suatu kelaziman. Tidak ada manusia yang maksum kecuali para nabi. Semua berdosa, walau setebal apapun tingkat keimanannya, walau seluas apapun ilmunya, walau sedalam apapun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ia masih manusia, ia pasti suatu waktu berbuat kesalahan dan dosa. Namun persoalannya sebenarnya bukan pada manusia yang berdosa dan bersalah itu, akan tetapi apa yang dia lakukan setelah dosa dan kesalahan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, setiap hari meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Al-Quran surah An-Nur ayat ke-31. Pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang menghendaki, dan hanya Allah yang mengabulkan taubat hamba-hambanya. Dan sesungguhnya tidak seorang pun mampu menghalang-halangi rahmat Allah darinya. Tidak ada hijab atau penghalang apapun antara dia dengan Rabbnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat ke-25, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Kata Allah yang artinya, dialah yang menerima taubat dari para hambanya, memaafkan kesalahan-kesalahan, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa perjalanan waktu yang mengiringi kita semakin mendekati kematian. Oleh sebab itu, mari kita isi umur kita dengan dzikir, kita isi umur kita dengan doa, kita isi umur kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dicintai Allah, kita termasuk golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun termasuk golongan yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan juga orang-orang saleh dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur muslimina wal mujahidina fi Palestin wa fi Gazzah wa fi Raffah wa fi kulli makanin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.